Ma One Piece Chapter 1120 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Namun ada informasi yang tak kalah menarik dari Ma One Piece Chapter 1120. Apa itu? Penasaran kan? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Yap, Viva Card Databook terbaru sudah rilis, di mana informasi kali ini berisikan update terbaru dari bajak laut topi jerami edisi Pulau Egghead. Viva Card Egghead Monkey di Luffy. Base Luffy, usia 19 tahun, tinggi 174 cm. Buah iblis Gomu Gomonomi alias Hito Hitonomi Mythical Zoan, model Nika, Haki Haosoku, Busosoku, dan Kenbunsoku. Afiliasi Klandi, generasi terburuk 4 kaisar, frekuensi mandi seminggu sekali, toleransi terhadap alkohol ke-9 di antara 10 topi jerami, makanan Wano favorit Oden, bounty 3 miliar berry. Jika kru topi jerami adalah sebuah keluarga, Luffy akan menjadi anak keempat. Viva Card Egghead Nami, julukan kucing garong, ulang tahun 3 Juli, usia 20 tahun, tinggi badan 170 cm, statistik vital, ukuran boba 98 cm alias G-cup, pinggang 58 cm, pinggul 88 cm, frekuensi mandi setiap hari, toleransi alkohol ketiga di antara 10 topi jerami, makanan Wano favorit Oshiruko, bounty 360 juta berry. Jika kru topi jerami adalah sebuah keluarga, Nami akan menjadi anak perempuan pertama. Viva Card Egghead Nico Robin, julukan anak iblis, ulang tahun 6 Februari, usia 30 tahun, tinggi badan 188 cm, statistik vital, ukuran lingkar boba 100 cm, G-cup, lebih besar 2 cm dari punya Nami, pinggang 60 cm, pinggul 90 cm, buah iblis Hana Hananomi, frekuensi mandi setiap hari, toleransi terhadap alkohol ke-6 di antara 10 topi jerami, makanan Wano favorit soba, bounty 930 juta berry. Jika kru topi jerami adalah keluarga, Robin akan menjadi ibu. Viva Card Egghead Usopp, julukan God, ulang tahun 1 April, usia 19 tahun, tinggi badan 176 cm, Haki Kenbunsoku, frekuensi mandi setiap 3 hari sekali, toleransi terhadap alkohol ke-8 di antara 10 topi jerami, makanan Wano favorit ikan kembung yang dimasak dengan miso, bounty 500 juta berry. Jika kru topi jerami adalah sebuah keluarga, Usopp akan menjadi anak ketiga. Viva Card Egghead Franky, julukan Iron Man, afiliasi Cyborg, bajak laut topi jerami, tukang kapal, ulang tahun 9 Maret, usia 36 tahun, tinggi badan 240 cm, frekuensi mandi setiap 3 hari sekali, toleransi terhadap alkohol ke-4 di antara 10 topi jerami, makanan Wano favorit tempura donburi, bounty 394 juta berry. Jika kru topi jerami adalah keluarga, dulunya ayah, tapi ketika Jinbe bergabung, dia sekarang menjadi nenek hentai. Viva Card Egghead Brook, julukan Soul King, ulang tahun 3 April, usia 90 tahun, tinggi badan 277 cm, buah iblis Yomi Yominomi, frekuensi mandi seminggu sekali, toleransi terhadap alkohol ke-7 di antara 10 topi jerami, makanan Wano favorit Mitarashi Dango, bounty 383 juta berry. Jika kru topi jerami adalah keluarga, Brook akan menjadi kakek. Viva Card Egghead Sanji, julukan kaki ireng, ulang tahun 2 Maret, usia 21 tahun, tinggi badan 180 cm, Haki Busosoku Kenbunsoku, frekuensi mandi setiap hari, afiliasi keluarga Vinsmoke dahulu, toleransi alkohol ke-5 di antara 10 topi jerami, makanan Wano favorit cawan musi, puding telur kukus yang gurih dengan ayam jamur, dan lain-lain, bounty 1 miliar 32 juta berry. Jika kru topi jerami adalah sebuah keluarga, Sanji akan menjadi anak kedua alias si berandalan. Viva Card Egghead Tony Chopper, julukan pencinta gulali, ulang tahun 24 Desember, usia 17 tahun, tinggi 90 cm dalam mode hybrid, buah iblis Hito Hitonomi,
Afiliasi, rusa, frekuensi mandi setiap 3 hari sekali. Toleransi terhadap alkohol ke-10 di antara 10 topi jerami. Makanan Wano favorit, Daifuku, strawberry, Bounty, 1000, berry. Jika kru topi jerami adalah sebuah keluarga, Chopper akan menjadi anak bungsu. Vivacat Egghead, Jinbe, julukan Ksatria Laut, ulang tahun 2 April. Usia 46 tahun, tinggi 301 cm, Haki, Busasoku, Kenbunsoku, afiliasi, Fishman, Paus Hiu, mantan kapten bajak laut Fishman, kedua, mantan Shichibukai. Frekuensi mandi, berenang setiap hari di laut, plus showeran. Toleransi terhadap alkohol pertama di antara 10 topi jerami. Makanan Wano favorit, Ochazuke, nasi dengan teh yang dituangkan di atasnya, Bounty, 1.100.000.000 berry. Jika kru topi jerami adalah keluarga, Jinbe akan menjadi ayah. Vivacat Egghead, Sabo, julukan Kaisar Api, tentara revolusioner, kepala staf, ulang tahun 20 Maret, usia 22 tahun, tinggi badan 187 cm, Boiblis merah Meranomi, Haki, Busosoku, Kenbunsoku, afiliasi, mantan bangsawan, kapal afiliasi, Queen Ganma, makanan favorit, ramen, makanan yang tidak disukai, truffle, tempat asal, kerajaan Goa, is blue. Bounty tidak diketahui, sebelumnya 602 juta berry, api revolusi berkobar dengan hebatnya, kaisar api yang mengguncang dunia, kehidupan yang dikelilingi oleh para kelandi, Luffy, Ace, Dragon, dan sekarang telah bertemu dengan Raja Cobra. Apakah takdir berliku ini sebuah kebetulan? Atau mungkin ... Vivacat Egghead, Monkey D. Luffy, Gear 5, ulang tahun 5 Mei, usia 19 tahun, tinggi badan 174 cm, Haki, Hausoku, Bososoku, Kenbunsoku, afiliasi, Klandi, generasi terburuk, 4 kaisar, Bounty, 3 miliar berry, aneh, irama dan tawa yang gemilang, prajurit pembebasan yang menerangi fajar, genderang pembebasan detak jantung yang unik ketika Gear 5 diaktifkan adalah musik perjamuan yang sangat akrab dengan Luffy. Yap, menarik, ternyata Luffy sudah sangat akrab dengan irama dangdut koplo dari genderang pembebasan Nika. Apakah itu artinya Luffy sebenarnya sudah terkoneksi dengan Nika sejak dulu? Salah satu impian Luffy adalah untuk menjadi seorang yang paling bebas di lautan. Nah, kebebasan sangat identik dengan Nika, dan dahulu buah iblis Nika juga pernah dibangkitkan oleh Joy Boy. Itu artinya antara Joy Boy dengan Luffy memang terkoneksi melalui tekad D yang diwariskan. Vivacat Egghead, Roronoa Zoro, julukan pemburu bajak laut topi jerami, petarung, usia 21 tahun, ulang tahun 11 November, tinggi badan 181 cm, afiliasi, generasi terburuk, Haki, Busosoku, Kenbunsoku, frekuensi mandi seminggu sekali, toleransi terhadap alkohol kedua di antara 10 topi jerami, makanan Wano favorit, sushi, Bounty, 1.111.000.000 berry. Jika kru topi jerami adalah sebuah keluarga, Zoro akan menjadi putra pertama. Zoro adalah nomor 2-nya Yonko topi jerami. Dia menempuh jalan untuk menjadi raja neraka dengan jurus 3 pedang. Ya pasti banyak fangirlnya Zoro yang komplain, kok Hosoku Haki Zoro gak ada? Sebaiknya jangan gegabah karena ada pesan kecil di dalam Vivacatnya Zoro yang membahas mengenai haki rajanya. Beginilah pesannya, dalam perang Onigashima, pedang Zoro memancarkan kilatan hitam. Apakah ini berarti Zoro memiliki kualitas sebagai seorang penakluk? Yap, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika Zoro masih belum sadar bahwa dia memiliki haki raja. Itu artinya Zoro masih belum bisa mengendalikan haki rajanya secara sadar, di mana dia belum bisa menggunakannya untuk membuat pingsan para kroco. Haki Raja Zoro masih dipaksa keluar oleh pedang Enma yang menarik haki milik Zoro, dan haki Raja Zoro yang tak sadar dia keluarkanlah yang berhasil menjinakkan pedang Enma. Namun Zoro tak bisa menggunakan teknik King of Hell terlalu lama karena jika hakinya terlalu banyak dikenyot oleh pedang Enma, maka Zoro bisa meninggoy. Pas nakama, itulah video informasi mengenai bajak laut topi jerami dalam Vivacat terbaru edisi Pulau Egghead. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.